Cempaka Putih merupakan salah satu wilayah kecamatan yang terletak di Jakarta Pusat. Daerah ini sebelumnya merupakan salah satu wilayah dari hasil pemekaran Kecamatan Senen sejak tahun 1969. Memiliki luas wilayah 4,69 km persegi. Kecamatan Cempaka Putih juga berbatasan dengan beberapa wilayah lain seperti di sebelah utara, berbatasan langsung dengan wilayah Kemayoran yang dikenal dengan G-Expo Kemayoran. Di sebelah timur, berbatasan langsung dengan Pulau Gadung, yaitu wilayah yang dikenal dengan terminal angkutan umumnya. Sebelah selatan, berbatasan langsung dengan Kecamatan Ungaran yang merupakan berdiri selama dan di sebelah barat, berbatasan langsung dengan Pekanbaru dan asal-usul dari penamaan wilayah Cempaka Putih adalah terdapat harapan tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk dapat memberikan hal-hal baik seperti bunga Cempaka Putih yang menebarkan wangian harum semerbak dan pokoknya yang menjulang tinggi yang menjanjikan kebersihan yang berdaun panjang, menawan, indah dan cantik. Memiliki perkembangan yang sangat pesat, kini Kecamatan Cempaka Putih telah dihuni dengan penduduk yang cukup padat. Setidaknya, berdasarkan data sensus yang dikeluarkan pada tahun 2021, jumlah penduduk yang menempati Kecamatan Cempaka Putih sebanyak 102 jiwa dan didominasi oleh 86% penduduk beragama Islam. Jika berbicara tentang daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat, wilayah ini dikenal dengan berbagai macam aktivitas yang menyentuh kegiatan di Karang Taruna. Kegiatan pelatihan masyarakat, pengajaran bahasa, pelatihan guru, hingga pembinaan lingkungan yang diselenggarakan langsung oleh kelurahan setempat. Berdasarkan hal tersebut, daerah Cempaka Putih ini sudah berkembang dengan sangat pesat. Selain dipadati oleh perumahan penduduk, wilayah ini juga kerap tersedia berbagai macam fasilitas, mulai dari sekolah, rumah sakit, kafe, dan restoran, hingga pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan hasil observasi lokasi tempat tinggal salah satu anggota kami, yaitu di Jalan Keramat Jaya Baru, nomor 255 RT 001 RW 009, Johar Baru, Jakarta Pusat. Lokasi ini terletak di pertengahan daerah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, dan sangat dekat sekali dengan stasiun kereta api dan DPU. Pada pula hal positif di daerah ini adalah gotong royong antar warga yang sangat baik dan kegiatan biasa dilakukan oleh warga, yaitu lomba 17 Agustus. Untuk hal negatifnya, lokasi tempat tinggal ini bisa disebut lokasi yang toksik akan pergaulan remajanya. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat video tentang hasil observasi. Salah satu rumah dari anggota kelompok saya yaitu Jalan Gabus RT 10 RW 07 nomor 20 Sunterjaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Beberapa rumah dari kantor RW 07 ada Plang Bidansari. Wilayah yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Utara, perbatasan antara Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Karakteristik penduduk yang ada di lingkungan tersebut sangat ramah dan mudah bergaul. Karakteristik sosial budaya mereka yaitu mereka sering melakukan kegiatan kerja bakti, pertemuan arisan, lomba 17-an Agustus. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 8G akan membacakan hasil observasi kami yang ada di lingkungan rumah teman kami yang berada di Komplek TNI AL.
Sebelum membacakan hasil observasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia. Nama saya Nadira. Saya Virial. Saya Briana. Saya Dita. Saya Putri. Komplek TNI-AL adalah komplek perumahan yang berada di Jakarta Utara. Karakteristik wilayah adalah komplek dan karakteristik penduduk adalah TNI AL. Nama ketua RT di sana adalah Muhammad Bersiani Al-Jufari Noel. Setelah itu, karakteristik sosial budaya adalah pengajian rutin, kerja bakti sebulan sekali, senam sebulan sekali, dan latihan fisik 2 minggu sekali. Keunikan sosial yang ada di wilayah sekitar komplek yaitu banyak peliharaan yang rutin diajak olahraga bersama pemiliknya. Sekian presentasi yang kami sampaikan tentang komplek TNI AL sudah kami amati. Sekiranya ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 kelas 8F yang akan mempresentasikan laporan hasil wawancara kami. Tapi sebelum itu, aku ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nabila. Nama saya Arif. Nama saya Fadli. Saya Rafa. Saya Bila. Yang pertama ada lokasi wawancara. Pembuatan laporan ini mengambil tempat di Komplek BPKP RT 12 RW 09 Rawasari Selatan. Laporan dibuat dari hasil wawancara kepada masyarakat sekitar di komplek ini. Karakteristik wilayah berada di dataran rendah, bilang musim hujan, sebagian tempat mudah air banjir. Batas-batas wilayah utara Pasir Rawakebo, Rawasari Selatan, Apartemen Grand Pramuka, Barat Jalan Pramuka Sari, Timur Pengadilan Agama. Karakteristik sosial. Penduduk lebih banyak berasal dari suku Jawa, namun ada juga yang berasal dari suku Batak, Bali, dan lain-lain. Lalu mata pencahariannya adalah sebagai pegawai kantoran, tapi ada juga sebagian kecil yang berdagang. Lalu sebagian penduduk banyak memasuki usia lansia, tetapi lebih banyak lagi dengan usia muda dan produktif, seperti anak-anak dan remaja. Lalu yang terakhir, agama yang dianut paling banyak adalah Islam. Kristen, tapi ada juga yang Kristen, tapi meskipun itu hanya 1 atau 2 orang di komplek ini. Karakteristik penduduk. 1. Adanya kegiatan senam bersama, mengaji, dan jumantik. Masing-masing kegiatan dilakukan seminggu sekali. Selain itu, adanya arisan setiap bulan sekali. 2. Kegiatan pemilihan ketua RT dilakukan secara 3 tahun sekali. Pelaksanaannya secara musyawarah dan mufakat. Keunikan, banyak suku dan bangsa di RT ini mengakibatkan keragaman suku bangsa yang banyak. Ada yang mahir dalam bahasa daerah, budaya, maupun pendidikan. Namun masyarakat di RT ini lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan yang di wilayah ini diantara lain saling berkunjung saat perayaan agama seperti Idul Fitri dan Natal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 8F akan mempresentasikan hasil wawancara kami. Karakteristik wilayah, padat penduduk di lingkungan RW 04 dari RT 01 sampai dengan RT 014. Wilayah RW 04 kami mempunyai PAUD Cempaka 3. Yang kedua ada karakteristik penduduk, ada pekerja dan pedagang. Yang ketiga ada karakteristik suku budaya, ada Betawi, Jawa, Batak, dan Padang. Yang keempat ada karakteristik sosial budaya. Di wilayah RW kami ada kadar jumantik, kadar posyandu balita, dan posyandu dan posbindu dan lansia. Adapun kegiatan yang meliputi kadar jumantik berkeliling wilayah RT masing-masing 1 minggu 2 kali, sedangkan kadar posyandu balita dan lansia kegiatannya 1 bulan sekali di kantor RW. Di kantor RW 04 mempunyai bank sampah. Setiap Kamis 1 kali seminggu mengadakan penimbangan bank sampah. Bank sampah RW 4 Cempaka Putih Barat mendapatkan penghargaan tingkat provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Setiap 1 bulan sekali RW, RT, dan masyarakat mengadakan kerja bakti di wilayah masing-masing. Di wilayah RT 4 Cempaka Putih Barat mengadakan pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu 1 minggu sekali di Masjid At-Taqwa. Yang terakhir, keunikan. Setiap lomba 17 Agustus mengadakan lomba dan syukuran makan bersama dengan masyarakat sekitar.
agar menambah kebersamaan dan keharmonisan masyarakat. Dan di hari Kartini, anak PAUD Cempaka 3 di RW 04 memakai kostum daerah dan berbaris mengelilingi wilayah RW 04. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 dan hari ini kami akan mempresentasikan hasil observasi di wilayah tempat tinggal yang telah kami lakukan. Tapi sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Atta. Saya Hanif. Saya Faras. Saya Yasin. Saya Albian. Yang pertama, apa itu observasi? Secara bahasa pengertian observasi adalah memperhatikan. Observasi juga bisa merupakan aktivitas melihat atau aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Latar belakang atau tempat kejadian kami melakukan observasi adalah kami melaksanakan observasi tersebut di wilayah Rumah Revan, tepatnya di RT 05 yang berada di Cempaka Putih. Cempaka Putih bagian tengah nomor 12. Karakteristik wilayah di tempat pengamatan RT 05 berada di sebuah kompleks perumahan yang cukup besar dan dekat dengan rumah sakit lokasi RT 05. Selanjutnya, karakteristik budaya di tempat pengamatan. RT 05 mempunyai rasa gotong royong yang sangat tinggi dan juga mengadakan kegiatan ronda malam di setiap malamnya secara bergantian. Lalu yang selanjutnya ada keunikan sosial di tempat pengamatan. Adanya peraturan di RT 05 yaitu melarang para anak muda untuk tidak menongkrong, berkumpul, atau berisik sampai larut malam. Dan ada manfaat dari observasi suatu wilayah. Yang pertama, pemahaman yang lebih mendalam. Observasi wilayah membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik fisik, sosial, dan ekonomi suatu daerah. 2. Penelitian dan analisis. Hasil observasi dapat terjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dan analisis yang lebih mendalam tentang kondisi wilayah tersebut. 3. Perencanaan pembangunan. Informasi yang diperoleh dari observasi wilayah dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan yang lebih efektif, seperti pengembangan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan kualitas lingkungan. 4. Pengambilan keputusan. Data dari observasi wilayah membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik bagi pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wilayah tersebut. 5. Pendidikan dan pemahaman masyarakat. Hasil observasi wilayah juga dapat digunakan untuk pendidikan masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. 6. Pemantauan perubahan observasi wilayah secara berkala membantu dalam memantau perubahan yang terjadi dalam suatu wilayah seiring waktu, seperti perubahan iklim, pertumbuhan populasi, atau perubahan dalam penggunaan lahan. Kesimpulan, dari yang kita bisa disimpulkan bahwa RT 05 mempunyai beragam profesi, tempat wilayah yang sangat enak, mempunyai budaya yang banyak, sehingga bisa mempererat tali silaturahmi dan mempunyai peraturan-peraturan tertentu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 8D akan mempresentasikan hasil laporan observasi lingkungan rumah salah satu anggota kelompok kami yang terletak di Jalan Kalibaru Barat 1, nomor 8, RT 011, RW 04, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Lingkungan RT 11 tersebut terletak berdampingan dengan pasar, yaitu Pasar Poncol, dan akses untuk menuju wilayah tersebut juga cukup mudah karena letaknya tidak jauh dengan stasiun Senen. Karakteristik penduduk di daerah lingkungan tersebut cenderung individualitis. Di wilayah RT 11 menerapkan larangan khusus bagi pengunjung pasar. Jadi,
yang hanya diperbolehkan untuk parkir hanya wilayah RT 11 saja. Daerah lingkungan RT 11 tersebut cukup rutin melakukan kerja bakti membersihkan wilayah. Itu tadi adalah hasil laporan observasi lingkungan rumah salah satu anggota kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 kelas 8D ingin menyampaikan hasil observasi kami mengenai tentang observasi rumah. Di sini kami memilih salah satu anggota kelompok kami yang rumahnya itu berada di Jalan Keramat Jaya RT 10 RW 01. Observasi, tempat ini terletak di pertengahan Jakarta Pusat dan tempat ini terletak di antara TK atau PAUD, kantor RW, dan lain-lain. Hal positif yang ada di daerah tersebut adalah seperti kerja bakti, 17 Agustus, posyandu, dan kegiatan lainnya. Di daerah tersebut, warganya sangat ramah dan sopan dan mudah bergaul. Kesimpulan dari observasi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa adanya interaksi sosial dalam suatu masyarakat. Penutup itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai hasil observasi kami. Audio Jungle.